Oke, halo teman-teman. Di sini kami kelompok di chapter 11 akan menjelaskan tentang establishing strategic pay plan. Oke, lanjut. Oke, lanjut slide berikutnya. Faktor dasar untuk menentukan tingkat penghasilan upah. Itu kompensasi pembayaran karyawan, yaitu termasuk semua bentuk pembayaran yang akan dibayarkan pada karyawan dan akan ditingkatkan berdasarkan pekerjaannya. Itu terbagi dalam dua komponen utama, yaitu direct financial payment, terbaikan dalam bentuk upah, gaji, komisi, intensif, dan bonus. Lalu ada indirect financial payment, dibayarkan dalam bentuk keuntungan secara keuangan seperti asuransi. Lanjut ke slide berikutnya, menyesuaikan jumlah reward dengan strategi. Itu perencanaan kompensasi membuat paket kompensasi yang menghasilkan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai strategi kompetitif. Nah, di sisi lain, reward harus membuat arah yang jelas untuk dijadikan pembeda antara setiap reward dan tujuan bisnis yang lebih spesifik. Nah, total reward ini meliputi pembayaran secara tradisional, insentif, dan keuntungan, tapi juga merupakan pekerjaan yang menantang, pengembangan karir, dan pengakuan kualitas kerja. Ekuitas dan dampaknya pada tingkat penghasilan, itu di antara manusia juga berlaku. The equity theory of motivation beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk menjaga keseimbangan antara apa yang mereka rasakan sebagai kontribusi dan reward mereka. Lanjut, next slide. Jenis-jenis equity, yaitu jenis-jenisnya ada satu, external equity, yaitu mengarah pada bagaimana tingkat penghasilan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan dibandingkan dengan tingkat penghasilan dari perusahaan lain. Dua, internal equity, mengarah kepada seberapa adil tingkat penghasilan suatu pekerjaan ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain di perusahaan yang sama. Lanjut, tiga, individual equity, mengarah kepada keadilan dari pembayaran individual jika dibandingkan dengan apa yang didapat oleh rekan kerja untuk pekerjaan yang sama atau mirip di dalam perusahaan berdasarkan kinerja setiap orang. Empat, procedural equity, yaitu mengarah kepada rasa keadilan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan alokasi pembayaran. Lanjut, next slide. Ada konsiderasi legal. Di sini akan saya jelaskan tentang kesimpulannya saja. Jadi, pekerja tidak memiliki kekuasaan bebas untuk merencanakan rencana pembayaran. Berbagai aturan menspesifikasikan hal seperti upah minimum, tingkat lembur, dan keuntungan. Sini David Bacon Act pada tahun 1931 mengatur tingkat upah untuk pekerja kontrak yang bekerja untuk pemerintahan federal. Was-Haley Public Contract Act mewajibkan upah minimum dan kondisi kerja untuk karyawan yang mengerjakan kontrak pemerintah sebesar lebih dari $10.000. Lanjut ke next slide. Yaitu ada Employee Retirement Income Security Act, yaitu mengatur perlindungan pemerintahan tentang pensiun untuk semua karyawan dengan rencana pensiun dari perusahaan. Lanjut, di sini ada Act Discrimination in Employment Act, melarang diskriminasi terhadap karyawan berumur 40 tahun ke atas di semua aspek pekerjaan, termasuk kompensasi. Di sini ada pengertian juga The American with Disabilities, melarang diskriminasi terhadap penyandang cacat yang memenuhi syarat dalam semua aspek pekerjaan. Family and Medical Leave Act, yaitu bertujuan untuk memberi hak kepada karyawan yang memenuhi syarat sampai dengan 12 minggu tanpa dibayar cuti bagi yang akan melahirkan, merawat anak, pasangan, atau orang tua. Yaitu lanjut ada Social Security Act pada tahun 1935. Kompensasi untuk pekerja yang menganggur bukan karena kesalahan mereka sendiri sampai 26 minggu dan diperpanjang, dan untuk tunjangan pensiun juga. Lanjut, next slide. Itu pengaruh perserikatan dalam keputusan kompensasi, yaitu serikat pekerja dan undang-undang
hubungan kerja juga mempengaruhi rancangan rencana pembayaran dan National Labor Resolution, memberi karyawan hak untuk berserikat dan untuk tawar-menawar secara kolektif. Lalu di sini ada kebijakan pembayaran. Strategi kompensasi akan terwujud dalam kebijakan pembayaran. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit terkemuka seperti John Hopkins mungkin memiliki kebijakan untuk membayar perawat 20% di atas upah pasar yang berlaku. Kebijakan pembayaran dapat mempengaruhi kinerja dan profitabilitas perusahaan. Oke, lanjut dibacakan oleh teman saya. Saya Kelvin akan melanjutkan presentasi dari Edo. Selanjutnya ada metode evaluasi pekerjaan. Metode evaluasi pekerjaan adalah sebuah perbandingan sistematis untuk menentukan nilai suatu pekerjaan relatif terhadap yang lain. Prinsip dasar evaluasi kerja merupakan pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih besar, lebih baik tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks. Harus mendapatkan gaji lebih banyak daripada pekerjaan dengan persyaratan yang lebih sedikit. Prosedur evaluasi pekerjaan. Yang pertama, membandingkan hubungan pekerjaan satu sama lain. Yang kedua, melakukan survei gaji atau upah. Yang ketiga, menggabungkan evaluasi pekerjaan dan survei gaji atau upah untuk menentukan pembayaran. Selanjutnya mempersiapkan evaluasi pekerjaan. Ada 3 tahapan evaluasi dalam pekerjaan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk program. Mengidentifikasi kebutuhan akan evaluasi pekerjaan seharusnya tidak sulit. Misalnya ketidakpuasan tercermin dalam turnover tinggi, penghentian kerja, atau argumen adalah hasil dari membayar dengan tingkat upah berbeda untuk pekerjaan serupa. Yang kedua, melakukan kerjasama. Karyawan mungkin takut bahwa evaluasi pekerjaan secara sistematis dapat mengurangi tingkat penghasilan, sehingga membuat karyawan bekerja sama dengan melakukan evaluasi itu penting. Yang ketiga, memilih komite evaluasi. Panitia biasanya terdiri dari sekitar 5 orang anggota, yang sebagian besar merupakan karyawan. Komite evaluasi memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengidentifikasi 10-15 patokan utama pekerjaan, memilih faktor kompensasi, lalu benar-benar mengevaluasi nilai dari setiap pekerjaan. Selanjutnya, metode evaluasi pekerjaan berdasarkan peringkat. Metode paling sederhana yang melibatkan pemeringkatan setiap pekerjaan relatif terhadap semua pekerjaan lain. Biasanya didasarkan pada keseluruhan tingkat kesulitan. Ada 7 tahapan dalam metode peringkat pekerjaan. Yang pertama, mendapatkan informasi pekerjaan. Pertama, analisis job description untuk setiap pekerjaan dipersiapkan dan informasi yang ada tentang tugas-tugas dari pekerjaan itu. Biasanya merupakan dasar peringkat. Yang kedua, pilih dan kelompokkan pekerjaan. Prosedur yang biasanya dilakukan adalah menentukan peringkat pekerjaan menurut departemen atau kelompoknya. Contohnya seperti pekerja pabrik. Yang ketiga, pilih faktor kompensasi. Dalam metode peringkat, biasanya hanya menggunakan satu faktor, seperti kesulitan kerja, dan menentukan peringkat pekerjaan berdasarkan keseluruhan pekerjaan. Yang keempat, menyusun pekerjaan. Daftar pekerjaan yang telah diperingkat memungkinkan kita membandingkan masing-masing besarnya pembayaran sekarang dan memutuskan apakah apa yang kita bayar sekarang sudah adil secara internal. Yang kelima, menggabungkan peringkat. Biasanya beberapa penilai menilai pekerjaan secara mandiri. Lalu komite pemeringkat atau pemberi kerja bisa menilai rata-rata peringkat penilai. Yang keenam, membandingkan gaji. Bandingkan gaji saat ini dengan apa yang orang lain bayar berdasarkan survei gaji. Hal ini membantu kita memastikan bahwa gaji kita akan setara secara eksternal. Yang terakhir, tetapkan skala pembayaran baru.
Kita membandingkan apa yang dibayar untuk setiap pekerjaan saat ini dengan apa yang orang lain bayar, dan memutuskan untuk menyesuaikan skala pembayaran dengan meningkatkan apa yang kita bayar untuk setiap pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode evaluasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan merupakan metode untuk mengelompokkan berbagai pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok itu dapat dinamakan kelas. Jika memiliki pekerjaan yang sama atau tingkat, jika mengandung pekerjaan dengan kesulitan yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Ada dua cara mengklasifikasi pekerjaan, yaitu yang pertama menulis ringkasan atau deskripsi kelas atau tingkat, kemudian menempatkan pekerjaan ke kelas atau tingkat berdasarkan seberapa sesuaikah dengan deskripsi ini. Yang kedua, tulis satu set aturan berbasis faktor kompensasi untuk setiap kelas, kemudian kategorikan setiap pekerjaan sesuai peraturan ini. Berikutnya metode evaluasi pekerjaan, metode poin. Metode evaluasi pekerjaan di mana sejumlah faktor kompensasi diidentifikasi dan kemudian tingkatan dari masing-masing faktor pada pekerjaan ini telah ditentukan. Hasil dari metode ini adalah nilai kuantitatif untuk setiap pekerjaan. Lanjut, evaluasi pekerjaan yang komputerisasi. Sistem komputerisasi memiliki dua komputer utama, yaitu yang pertama memiliki kuesioner struktur yang berisi item seperti masukkan jumlah total karyawan yang melapor ke posisi ini. Yang kedua, sistem semacam itu bisa menggunakan model statistik. Ini memungkinkan program komputer untuk memberi pekerjaan nilai yang lebih atau kurang secara otomatis dengan menetapkan poin berdasarkan tanggapan kuesioner. Selanjutnya, bagaimana membuat rencana pembayaran pasar kompetitif. Ada 16 langkah membuat rencana pembayaran kompetitif. Yang pertama, memilih patokan pekerjaan. Patokan pekerjaan mewakili pekerjaan yang perlu dievaluasi atasan, seperti pekerja akuntansi. Mereka harus sudah umum di kalangan para pengusaha, sehingga mempermudah untuk mencari tahu apa yang dibayar saing untuk pekerjaan serupa. Yang kedua, pilih faktor kompensasi. Pilih faktor kompensasi tergantung pada tradisi, seperti Equal Pay Act 1963 menggunakan faktor kompensasi, keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja, dan pada pertimbangan yang strategis dan praktis. Yang ketiga, terapkan beban faktor yang dapat dikompensasi, yaitu kita menentukan kepentingan relatif atau berat masing-masing faktornya. Misalnya, seberapa lebih penting keterampilan dibanding usaha. Lanjut, mengkonversi persentase poin untuk setiap faktor. Kita ingin mengubah bobot persentase yang diberikan ke masing-masing faktor kompensasi ke nilai poin. Asumsi kita bekerja dengan total 1000 poin. Untuk mengonversi persentase, kalikan. Yang kelima, tentukan tingkat setiap faktor. Pisahkan masing-masing faktor menjadi beberapa tingkatan dan tetapkan masing-masing tingkatan sehingga penilai dapat menilai jumlah atau tingkat faktor yang ada dalam suatu pekerjaan. Komite evaluasi harus bisa menentukan jumlah poin masing-masing pekerjaan itu adalah layak. Komite harus dapat memeriksa setiap pekerjaan dan menentukan tingkat yang dimiliki masing-masing faktor kompensasi pekerjaan itu. Lanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Iya, saya Andwika ingin mempresentasikan di slide 16, yaitu yang keenam, tentukan poin faktor tingkatan dari tiap faktor. Komite evaluasi harus bisa menentukan jumlah poin masing-masing pekerjaan itu adalah layak. Komite harus dapat memeriksa setiap pekerjaan dan menentukan tingkat apa yang dimiliki masing-masing faktor kompensasi dari pekerjaan itu. Yang ketujuh, review deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Inti evaluasi pekerjaan melibatkan penentuan jumlah atau tingkat di mana pekerjaan itu berisi faktor kompensasi yang dipilih seperti usaha, kompleksitas kerja, dan kondisi kerja. Pertama, tim akan mengulas setiap deskripsi
pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang ke-8 ada evaluasi pekerjaan. Dari ulasan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, komite menentukan tingkat di mana setiap faktor kompensasi ada di setiap pekerjaan. Dari data sebelumnya, sekarang dapat menentukan berapa banyak poin kompleksitas kerja, usaha, dan kondisi kerja yang harus ada pada tiap patokan pekerjaan. Akhirnya, baru dapat menentukan jumlah poin total dari tiap pekerjaan. Dengan sistem pembayaran pasar yang kompetitif, atau bisa disebut market competitive pay system. Tingkat upah sebenarnya dari pengusaha dapat bersaing dengan pasar tenaga kerja yang relevan dan serta adil secara internal. Kurva upah menunjukkan hubungan antara nilai pekerjaan dan rata-rata upah yang dibayarkan untuk pekerjaan ini. Yang ke-9, gambarkan kurva upah saat ini. Gambarnya dari sebelah kanan atas. Kami sekarang menggambar kurva upah menggunakan plot ini yang menunjukkan bagaimana nilai poin berhubungan dengan tarif upah saat ini. Kita bisa menggambar garis upah ini dengan memperkirakan garis yang paling sesuai dengan poin yang telah diplot dengan meminimalkan jarak antara plot dan kurva, atau kita bisa menggunakan teknik statistik regresi. Yang ke-10, lakukan analisis pasar, survei gaji. Selanjutnya, kita mengumpulkan informasi untuk menggambar kurva upah internal untuk pekerjaan kita. Untuk itu dilakukan survei gaji. Survei gaji sebuah survei yang bertujuan untuk menentukan tingkat upah yang berlaku. Survei gaji yang bagus memberikan tingkat upah khusus untuk pekerjaan tertentu. Survei kuesioner formal tertulis adalah yang paling komprehensif. Namun survei telepon dan iklan koran juga menjadi sumber informasi. Menggunakan internet untuk melakukan survei kompensasi. Pilihan berbasis internet membuatnya mudah bagi siapa saja untuk mengakses informasi survei kompensasi yang dipublikasikan. 11. Gambarkan kurva upah saat ini, internal. Gambarnya dari sebelah kanan. Untuk menggambar kurva upah pasar atau eksternal, kita membuat sebidang kurva plot dan upah seperti digambar. Namun kita tidak menggunakan tingkat upah perusahaan yang sekarang, melainkan tingkat upah pasar. 12. Bandingkan dan sesuaikan tingkat upah untuk pekerjaan pasar yang sekarang. Bagaimana perbedaan antara harga pasar yang dibayarkan pengusaha lain untuk pekerjaan kita dengan harga yang kita bayar sekarang? Untuk menentukan ini, kita menggabungkan kurva upah saat ini atau internal dan kurva upah pasar atau eksternal pada satu grafik. Berdasarkan perbandingan kurva upah tersebut, kita harus memutuskan apakah akan menyesuaikan tingkat upah saat ini untuk pekerjaan kita, dan jika demikian bagaimana caranya. Hal ini memerlukan keputusan kebijakan oleh manajemen. 13. Mengembangkan tingkat pembayaran. Pengusaha biasanya mengelompokkan pekerjaan serupa ke dalam tingkatan untuk tujuan pembayaran. Tingkatan gaji terdiri dari pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang hampir sama. Untuk slide selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Oke, lanjut. Nama saya Edo Pratama akan menjelaskan di slide 20, lanjutan slide 20, yaitu di poin 14, yaitu menetapkan rentan tarif. Rentan bayar atau tarif ini sering muncul sebagai kotak vertikal dalam setiap kelas yang menunjukkan tingkat upah minimum, maksimum, dan tingkat menengah. Untuk itu kelas itu dan biasanya dibuat berdasarkan tahun dari pelayanannya. Contohnya ada di tabel 11.5 di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke 15. Tempatkan sisa pekerjaan. Itu sekarang kita menambahkan sisa pekerjaan ke struktur upah. Kita bisa melakukan ini dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat mengevaluasi setiap pekerjaan yang tersisa dengan menggunakan proses yang sama dengan yang telah dialami. Yang kedua, kita bisa juga memasukkan sisa pekerjaan ke struktur upah di tempat yang sekira tepat dan tanpa harus mengevaluasi, dan memberi poin pada pekerjaan ini secara formal. Oke, lanjut.
Di slide berikutnya ada poin 16, perbaiki harga yang melebihi batas. Itu untuk pekerjaan bergaji rendah, solusinya jelas. Angkat upah pegawai dengan gaji rendah tersebut sampai tingkat minimum. Namun jika tingkat pembayaran ada di atas kisaran, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, A. Membekukan tarif yang dibayarkan kepada karyawan, sampai kenaikan gaji secara umum dapat membawa pekerjaan lain ke dalam garis. B. Mentransfer atau mempromosikan karyawan yang terlibat dalam pekerjaan itu, yang mana bisa Anda bayar secara sah sesuai dengan tarif pembayaran saat ini. Di C. Membukukan tarif selama 6 bulan. Selama waktu itu Anda dapat mencoba untuk mentransfer atau mempromosikan karyawan dengan upah berlebih itu. Oke, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang harga pekerjaan manajerial dan profesional. Nah, pekerjaan manajerial cenderung menekankan pada faktor-faktor seperti penilaian dan pemecahan masalah daripada pekerjaan produksi. Ada juga penekanan pada sistem membayar, manajer dan profesional berdasarkan kinerja atau apa yang dapat mereka lakukan, daripada berdasarkan tuntutan kerja statis seperti kondisi kerja. Nah, apa yang menentukan bayaran eksekutif? Di sini dijelaskan, banyak orang menggunakan evaluasi pekerjaan untuk menentukan bayaran bagi pekerjaan manajerial. Pendekatan dasarnya adalah dengan mengklasifikasikan posisi eksekutif dan manajemen ke bentuk tingkatan masing-masing dengan kisaran gaji untuk pekerjaan non-manajerial. Caranya dengan memberi peringkat pada posisi eksekutif dan manajemen dalam hubungan satu sama lain. Nah, kemudian kelompokkan ke kelas dengan nilai serupa. Namun perusahaan juga dapat menggunakan klasifikasi pekerjaan dan metode poin. Analisis pekerjaan seperti survei gaji juga memiliki peran. Lanjut di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kompensasi eksekutif. Nah, kompensasi untuk eksekutif puncak perusahaan biasanya terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama, base pay. Itu termasuk gaji tetap seseorang dan sering juga termasuk jaminan bonus. Kedua, short term incentive. Biasanya berupa uang tunai atau bonus saham untuk mencapai tujuan jangka pendek, seperti peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Nah, ketiganya ada long term incentive, yaitu bertujuan mendorong eksekutif untuk mengambil tindakan yang mendorong nilai saham perusahaan dan termasuk hal-hal seperti opsi saham. Di 4 ada executive benefit and perk, mencakup hal-hal seperti program rencana pensiun, eksekutif tambahan. Yaitu lanjut ke, saya akan menjelaskan tentang kompensasi karyawan profesional. Untuk membayar seseorang profesional, pengusaha harus terlebih dahulu memastikan bahwa orang tersebut sebenarnya profesional berdasarkan hukum. Kebanyakan pengusaha menekankan pendekatan harga pasar untuk pekerjaan ini. Mereka memberi harga untuk pekerjaan profesional di pasar semaksimal mungkin untuk membangun nilai patokan pekerjaan. Kemudian mereka menetapkan pekerjaan patokan ini dan pekerjaan profesional lainnya menjadi struktur gaji. Setiap profesional seperti insinyur biasanya memiliki 4-6 tingkat kelas, masing-masing dengan rentan gaji yang luas. Lanjut. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang contemporary topic in compensation. Kompetensi based play itu dengan kompetisi keterampilan umum atau berbasis pengetahuan, perusahaan harus membayar karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan yang dia kuasai dan bukan dari tanggung jawab atau jabatan yang sedang dijalani. Nah, dalam praktiknya gaji berbasis kompetensi biasanya berdasarkan keterampilan dan keahliannya. Para atasan menegaskan spesifikasi skill yang dibutuhkan dan memilih metode berdasarkan gaji yang akan didirikan berdasarkan skill yang mereka miliki. Lanjut ada broad banding. Nah, broad banding ini berarti menurunkan tingkat jadi menjadi beberapa tingkat yang luas masing-masing, berisi berbagai pekerjaan yang relatif dan tingkat pembayarannya. Nah, sebagian besar perusahaan menggunakan rencana pembayaran yang membagi pekerjaan ke kelas atau tingkatan. Setiap tingkatan atau kelas memiliki kisaran tingkatan gaji masing-masing. Tetapi sisi negatifnya yaitu memiliki nilai sempit. Misalnya, jika Anda
menginginkan seseorang pekerjaan di tingkat 2 untuk sementara waktu dalam pekerjaan yang kebetulan berada di tingkat 1, sulit untuk menetapkan kembali orang itu tanpa menurunkan gajinya. Tetapi jika Anda ingin orang tersebut belajar tentang hal yang kebetulan berada di kelas 3, karyawan tersebut mungkin menginginkan kenaikan gaji yang sesuai untuk kelas 3, sehingga mungkin cenderung menjadi tidak fleksibel. Itulah sebabnya beberapa perusahaan melangsingkan rencana pembayaran mereka. Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, nama saya Skalivian. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada comparable world. Konsep di mana wanita yang biasanya dibayar lebih sedikit daripada laki-laki dapat mengklaim bahwa laki-laki yang dalam pekerjaan yang sebanding dan tidak setara dibayar lebih banyak. Comparable world mengarah pada syarat untuk membayar laki-laki dan perempuan dengan gaji yang setara untuk pekerjaan yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama bagi atasan. Selanjutnya ada diversity counts, the pay gap. Meskipun demikian, wanita di Amerika Serikat hanya mendapat 81% dari yang didapat laki-laki. Pada umumnya, pendidikan bisa lumayan mengurangi rentang gaji antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada Board Oversight of Executive Pay. Ada berbagai alasan mengapa Dewan meneliti gaji eksekutif mereka lebih banyak di masa lalu. The Dodd-Frank Law tahun 2010 mensyaratkan bahwa perusahaan Amerika memberi pemegang saham say on pay. Perusahaan hukum mengajukan gugatan class action yang menuntut informasi dari perusahaan tentang keputusan pembayaran eksekutif senior mereka. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mensyaratkan bahwa perusahaan publik mengakui fair value dari opsi saham yang mereka berikan. The Sarbanes-Oxley Act membuat eksekutif bertanggung jawab secara pribadi dalam kondisi tertentu. Untuk pengawasan keuangan perusahaan, hakim utama dari Delaware Supreme Pengadilan mengatakan bahwa masalah tata kelola, aktivisme pemegang saham, dan perubahan lainnya tidak membuat serangkaian ekspektasi baru untuk Direktur Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC. Mewajibkan pengarsipan informasi terkait kompensasi, termasuk daftar semua per individu atau keuntungan jika jumlahnya mencapai lebih dari $100.000. Employee Engagement Guide for Managers, Total Reward Program. Orang-orang membawa jumlah penghargaan merupakan konsep penting dalam manajemen kompensasi terhadap pekerjaan mereka. Banyak kebutuhan untuk menantang kerja dan untuk penghargaan dan penghargaan. Karena tidak puas dengan gaji atau bonus. Contoh, Total tidak hanya memberikan kompensasi dan tunjangan, tetapi juga kesempatan pertumbuhan pribadi dan profesional. Dan lingkungan kerja yang memotivasi ini mencakup penghargaan dan insentif finansial tradisional. Ditambah, manfaat dan tunjangan tetapi juga penghargaan non-finansial dan tidak berwujud seperti pengakuan, sifat, dan pekerjaan. Kesempatan pengembangan karir, menjalin hubungan baik dengan para manajer dan college. Keadilan organisasi, kepercayaan pada karyawan, perasaan dihargai dan terlibat, peluang untuk promosi 125, dan iklim kerja yang besar 126 jumlah penghargaan juga mencakup program pengakuan dan pekerjaan yang dirancang ulang. Selanjutnya ada Total Rewards and Employee Engagement. Jika menyangkut keterlibatan karyawan, imbalan material dan non-material, penghargaan total tampak penting. Sebagai contoh, satu studi menemukan bahwa gaji dan tunjangan dasar saja terkait erat dengan pertunangan. Namun, penghargaan tidak berwujud atau seperti sifat pekerjaan atau kualitas pekerjaan dan peluang pengembangan karir. Memiliki dampak tinggi terhadap keterlibatan dan kinerja.
jika dikombinasikan dengan gaji pokok dan insentif jangka pendek atau bonus. Jangan menekan itu, karena itu tidak surprising bahwa banyak keterlibatan tinggi pengusaha dia total. Misalnya, nilai-nilai tercantum dalam Toyota Way yang terkenal mencakup saling percaya dan menghargai, pekerjaan yang stabil, membantu karyawan, mengembangkan keterampilan teknis mereka, dan dukungan untuk staf produksi yang menggabungkan pekerjaan dengan perawatan anak. Dukungan desain karir dan peningkatan kesadaran perusahaan Disney menyediakan karyawan atau pemeran dengan total paket penghargaan yang mencakup gaji ditambah berbagai keuntungan dan peluang pengembangan karir. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.